Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Rani, calon guru penggerak Kabupaten Muara Enim. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani bersama Ibu Eka. Ibu Eka sendiri sebagai wali kelas 4 di SDN 11 Muara Enim. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi ya Bu ya. Nah, sebab nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Ibu Eka selama di kelas. Nah, adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Nah, sebagai persiapan awal melakukan praobservasi ini agar Ibu lebih siap dan percaya diri dalam memberikan pengajaran yang terbaik ya Bu ya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan bersama Ibu. Yang pertama yaitu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Baiklah Ibu Sri, untuk pembelajaran yang saya akan lakukan nanti berdasarkan rancangan pembelajarannya, tujuan pembelajarannya yang pertama pada pembelajaran IPA, siswa dapat menjelaskan dan mengurutkan suara hingga terdengar pada telinga. Dan pada pembelajaran bahasa Indonesia, siswa akan menentukan ide pokok. Jadi ada dua ya Bu ya tujuan pembelajarannya. Nah, bagaimana dengan cara pengembangan yang ingin Ibu capai? Baik, untuk area pengembangannya mungkin saya mengambil di area pengetahuan dan keterampilan. Kemudian saya ingin mendengar rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi, model pembelajaran ataupun metode yang akan Ibu sampaikan nanti ya Bu. Untuk strateginya saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswanya. Model pembelajaran yang saya gunakan problem based learning supaya untuk meningkatkan nalar dan kritis siswa. Metode yang saya gunakan itu tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Baik ya, jadi strateginya tadi ada pembelajaran berdasarkan kesiapan belajar siswa, kemudian model pembelajarannya PBL problem based learning ya, kemudian metodenya ada diskusi, tanya jawab, dan penugasan ya Bu ya. Nanti siswanya akan saya bagi berdasarkan kemampuan siswa kelompoknya. Baik, kemudian bagaimana dengan metode yang akan Ibu gunakan di kelas nanti Bu? Nanti saya menggunakan media dengan menggunakan LKPD, menggunakan laptop dan LCD untuk menayangkan video yang sudah saya unduh dari YouTube dan menggunakan gambar atau poster. Baik, bagus sekali itu ya. Baik Bu Eka, kira-kira kapan Ibu Eka akan melaksanakan proses pembelajaran itu? Insya Allah besok Bu, karena saya ada jadwal di kelas 4 besok, hari Kamis. Jadi besok Bu Eka ya, saya akan masuk ke kelas Ibu Eka, nanti saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu Eka. Baik Bu Eka, terima kasih atas obrolannya dalam praobservasi ini. Nanti saya akan berbincang-bincang lagi bersama Ibu Eka setelah pasca observasi ya Bu ya. Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, berkah. Oke, sepertinya masih belum semangat ya. Coba tepuk semangat. Alhamdulillah ya, hari ini Ibu lihat waktunya sudah berisi semua. Berarti anak Ibu hari ini hadir semua. Coba yuk, kemarin Febri yang pimpin doa hari ini. Coba. Sikap kawan-kawan, sebelum kita menerima pelajaran adalah kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Bisa? Bisa. Semuanya berdiri dulu. Sambil tepuk tangan. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, raja pulang.
berarti semuanya sudah kena ya. Nah, azan itu untuk apa gunanya? Untuk manggil orang supaya sholat. Nah, pernah tidak punya suara azan itu yang suaranya kecil? Biasanya suaranya besar, terdengar sampai seluruh desa atau seluruh tempat ya. Biasanya azan itu pakai apa biar suaranya besar? Pakai mic. Kalau mic biasa terdengar tidak? Tidak. Pernah pakai pengeras suara. Tema 1 indahnya kebersamaan. Subtema 2 kebersamaan dalam pembelajaran ke-1. Nah, dengan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan anak-anak nanti dengan melalui literasi atau membaca teks, anak-anak nanti mampu mengidentifikasi gagasan pokok yang ada dalam teks. Oke, di sana tadi katanya ada tiba-tiba terdengar suara azan dari masjid. Siapa yang tahu bagaimana proses terjadinya suara itu bisa kita dengar sampai ke telinga? Sudah ada yang tahu? Belum. Maka dari itu Ibu hari ini akan melakukan percobaan bagaimana supaya bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita. Untuk itu kita membagi dulu beberapa kelompok ya. Ibu ada kertas, silakan pilih. Nanti yang dapat warna merah duduk sini, yang dapat warna pink duduk sana, yang dapat warna kuning duduk di situ, dapat yang warna biru duduk di sana. Bisa? Ya. Oke, silakan pilih. Coba perhatikan di lembar ketiga. Sebelum melakukan percobaan, nanti Ibu akan menyuruh anak-anak untuk baris di samping kursinya. Bisa? Bisa. Ting-ting, kenapa ya kita bisa mendengar suara burung yang begitu indah? Karena kita punya telinga. Tapi kenapa telinga bisa membuat kita bisa jadi mendengar? Apa sebaiknya aku harus masuk ke dalam telinga supaya kita bisa mengerti, begitu ya? Kau ingin masuk ke dalam telinga? Benar. Iya betul ya. Terbanglah. Ini adalah daun telinga yang mengumpulkan segala suara. Ini itu berupa getaran. Getaran itu dia melalui udara masuk ke dalam telinga kita. Nah, getaran ini masuk ke telinga, melalui daun telinga, masuk ke saluran telinga, terus masuk ke apa tadi? Ke gendang telinga. Masuk ke boleh berbaris di samping kursinya. Berbaris dan tutup mata. Kita tadi sudah membuat kesepakatan ya. Kalau sudah baris tidak boleh mengintip. Kalau Ibu bilang tulis, baru dibuka matanya baru tulis. Bisa? Bisa. Nah, sekarang tutup matanya. Dengarkan benda yang Ibu bunyikan. Dan asalnya dari mana ya? Oke, silakan ditulis. Sekarang tutup matanya.
Oke, benar ya. Telinga benar. Masuk kemana lagi? Ke gendang telinga, ya benar. Tiga tulang rawan. Apa saja tiga tulang rawan tadi? Tulang matir, tulang landasan, dan sagusi. Oke. Terus masuk kemana lagi? Masuk ke rumah siput, baru dikirim ke. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Sekarang sudah bisa, sudah mengerti. Sekarang kita lanjut ke aktivitas yang kedua ya. Coba kelompok pink. Yuk, kenalan dulu. Namanya siapa? Jangan dulu. Gus, Gus. Ya. Aktivitas yang kedua tentang gagasan pokok. Gagasan pokoknya yang mana? Kalau menurut kelompok pink, gagasan pokoknya berada di awal awal paragraf atau akhir paragraf? Nah, coba. Coba kalau menurut kelompok pink, gagasan pokoknya berada di awal paragraf atau akhir paragraf? Yang awal. Coba kelompok lain, ada yang sama atau ada yang beda? Kalau menurut kelompok pink, katanya gagasan pokoknya itu berada di awal paragraf. Ada yang sama? Beda. Coba kalau kelompok kuning apa nak? Gagasan pokoknya. Nah, kalau kata kelompok kuning berada di akhir kalimat. Kira-kira mana ya yang benar? Gagasan pokoknya yang mana ya? Gagasan pokoknya berada di akhir. Jadi yang kelompok yang kuning yang benar ya. Ini merupakan gagasan pendukung. Mungkin kita tadi sudah melakukan percobaan tentang apa? Siapa yang tahu? Apa nak? Melakukan apa kita tadi? Tentang bunyi. Berarti suara azan dari masjid tadi dapat terdengar oleh kita melalui apa? Melalui udara, ditangkap oleh apa? Yang di luarnya, bagian luarnya apa namanya? Setelah dari dalam telinga masuk ke saluran, sudah dari saluran masuk ke apa? Tadi Oke, masuk ke gendang telinga. Setelah dari gendang telinga, masuk ke tiga tulang rawan tadi. Tulang rawannya ada apa saja? Baru disalurkan ke sampai sini sudah mengerti? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan yang belum mengerti tentang proses mendengar bunyi? Oh iya, kenapa Bu? Kata telepon. Kalau kita lagi pilek, biasanya kita mau hembuskan ingus itu telinganya terasa sakit. Ada yang tahu? Tidak. Ada yang tahu? Tidak. Tidak tahu? Pernah merasakan kalau lagi buang ingus telinganya sakit? Pernah nggak? Nah, di sini telinga itu berhubungan dengan hidung dan tenggorokan. Nah, disinilah ada saluran estasius yang menghubungkan ke hidung dan tenggorokan. Maka dari itu, kalau kita lagi pilek, biasanya tenggorokan kita juga terasa tidak enak, telinga kita tidak enak, apalagi hidungnya. Sudah mengerti? Oke, karena berani, Ibu kasih hadiah. Tangan dulu untuk Stephen. Oke, Ibu kasih. Pembelajaran kita hari ini cukup. Siapa yang mau menyimpulkan? Kita hari ini belajar apa saja, Nak? Belajar tentang telinga. Oke,
Karena sudah hampir benar semua, untuk besok kalau ini pelajari masih tentang bunyi. Kita besok akan belajar tentang gema dan gaung. Baca-baca di rumah ya. Bisa? Sudah, sekarang alat tulisnya disimpan. Pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita membaca. Sekarang Ibu minta Guntur, coba Guntur minta. Kita silakan kawan dan kita memang pelajaran. Marilah kita baca doa dulu. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Sri Rani, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Muara Enim, SDN 11 Muara Enim. Saya hari ini masih ditemani bersama Ibu Eka sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan supervisi sebelumnya. Dan saya pun di sini ditemani bersama Bapak Masud sebagai pengamat. Bagaimana kabarnya, Pak, Bu? Baik, Ibu Eka, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Eka terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang telah Ibu lakukan kemarin ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Ibu Eka, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran pada kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Alhamdulillah kemarin sudah berjalan dengan lancar, namun saya sedikit tegang Bu karena Masih tegang ya? iya. Alhamdulillah Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Kemarin saya melakukan area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuannya saya menguraikan siswa dapat menjelaskan urutan suara hingga terdengar, lalu menjelaskan tentang ide pokok. Untuk area keterampilannya saya menguraikan siswa dapat membedakan bunyi-bunyi. Oh begitu. Jadi pengembangannya ada dua ya Bu ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang telah Ibu sampaikan? Kemudian apa sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Baik, untuk pembelajarannya sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada sedikit kekurangan Bu. Masih ada kekurangan ya Bu ya. Jadi sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, namun ada kekurangan ya. Nah, menurut Ibu Eka sendiri, apa sih kekurangan yang Ibu alami atau kendala yang Ibu alami kemarin? Kekurangan atau kendala yang saya alami itu ketika anak berdiskusi dalam kelompok. Terlihat di sana masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Jadi Ibu Eka kekurangannya ketika Ibu melakukan diskusi, masih ada siswa yang tidak aktif ya. Kemudian Mbak Eka, kira-kira ada hal apa siswa itu bisa tidak aktif? Kalau menurut saya, sepertinya ketika pembagian kelompok, itu anak-anaknya terlalu banyak dalam kelompok. Nah, seharusnya saya itu mengelompokkan anak-anak itu berdasarkan gaya belajarnya. Ada siswa yang gaya belajarnya audio visual, ada yang kinestetik. Sehingga kalau mereka dikelompokkan secara gaya belajarnya, mungkin pembelajaran juga akan menjadi lebih nyaman dan siswanya juga terlibat aktif. Rencana Ibu ke depan itu akan pada proses pembelajaran akan membuat siswa menjadi lebih nyaman ya, dan mengelompokkan siswa sesuai dengan minat dan gaya belajarnya ya. Ada yang misalnya ada yang audio, visual dan kinestetik ya. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi.
dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Kira-kira Ibu Eka kapan akan melakukan perubahan-perubahan tersebut Bu? Insya Allah secepatnya Bu, supaya nanti pembelajarannya akan lebih baik lagi. Ya, jadi secepatnya ya Ibu Eka ya, semangat sekali sepertinya Ibu Eka. Ya mudah-mudahan Ibu Eka dapat realisasi. Nah kalau sekarang kan kita sudah di penghujung pembelajaran mungkin di awal semester nanti ya Bu ya. Baik Ibu Eka, terima kasih atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ke depan bisa terrealisasi secepatnya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Masud untuk memberikan tanggapan atas percakapan pasca observasi saya bersama Ibu Eka. Silakan Pak Masud. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah saya amati Ibu Rani dalam melakukan rangkaian percakapan pasca observasi sudah luar biasa sekali. Jadi sudah dilakukan sesuai dengan kegiatannya, mungkin saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang harus saya sampaikan. Terima kasih Pak. Baik, akhirnya serangkaian supervisi akademik dari percakapan, pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi sudah selesai. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Eka dan Bapak Masud. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.